Selamat pagi, apa kabar dunia TikTok? Ya ampun, rindu loh sungguh. Kemarin live TikTok, thank you loh TikTok udah mengundang saya. Tapi aku teh gak bisa, aku harus bekerja. Seperti aku posting, aku nge-MC untuk putrinya wali kota Balikpapan. Aku tuh ingin sharing bersama dengan para konten kreator. Tapi tentunya kalau di saat yang bersamaan ada cuan, aku terbang untuk mengejar cuan. Kalian tahu aku kan? Memang begitu guys. Pokoknya teh Tuhan, keluarga, cuan, teman, baru konten-kontenan. Tapi kalau konten menghasilkan cuan bisa naik tuh. Bisa konten cuan, baru yang lain. Baru udah deh gitu deh. Pokoknya repot ya. Repot. Intinya pokoknya ya Allah kebatuk. Intinya pokoknya nanti aku sharing keseruan nikahan Cindara, anaknya wali kota Balikpapan. Luar biasa. Kenapa giginya tidak diveneer? Enggak. Kenapa harus? Kenapa harus? Emang standar kecantikan tuh giginya harus veneer kan? Enggak juga ya guys. Tergantung nyaman-nyamannya aja. Mau veneer ya sok, nggak veneer juga sok gitu. Vitamin harus. Kenapa? Karena kerjanya ngebut, apalagi menuju akhir tahun, banyak yang harus dibiayai. Bener nggak, mama para pejuang cuan halal? Coba deh, mama para pejuang cuan halal menuju akhir tahun ya. Ini ngepot apa yang bisa dikerjakan sepanjang cuan halal. Yuk, berangkat semuanya. Diri sendiri. Aku nggak makan tepung, nggak makan gula. Keto nggak, sempat keto, tapi sekarang udah nggak keto. Intinya pokoknya gue itu tidak makan yang ada tepungnya, nggak makan yang ada gulanya. That's it. Repot nggak? Banget say. Lo kebayangkan semua makanan kalau kita ngumpul sama temen-temen kan pakai tepung. Gula ya, kalau gula masih lebih banyak sih. Masa masih lebih bisa dikontrol gitu. Tapi hari ini aku akan syuting untuk apa programnya? Makan receh. Jadi akan makan yang di pinggir jalannya. Endul. Kamil bisa syuting gak? Gue mikir tuh ya kan, makan syuting apa? Makan makanan gitu, makan receh. Gue udah pernah sih. Terus gue aduh mana gue udah lagi no tepung, no gula, dan udah mulai kerasa di badan tuh mulai kelihatan. Tapi karena aku mama pejuang cuan halal, oke, aku bisa berangkat. Ini ada Lucy, tunggu. Kok belum ada? Jevangga Silalahi, good morning adik gue. Gimana, kapan Lucinta Luna hadir? Lucinta Luna sama JJ deh ke podcast kakak. Perjalanan, tapi jangan saling jelek-jelekin orang. Aku nggak mau. Pokoknya nggak mau ngomongin orang. Tapi perjalanan up and down kan, LL itu kan, Lucinta Luna itu kan dari mohon maaf nih ya, dari sempat viral, terus di banyak pro and cons, banyak yang bully juga, banyak yang nggak suka. Termasuk gue juga awal-awal tuh kayak apa sih nih orang gitu kan. Tapi pada satu titik sampai akhirnya dia tuh mengimpress dirinya. Nih gue pernah bilang juga sama Lucinta Luna. Terus dia akhirnya mengimpress dirinya apa adanya, suaranya udah nggak yang dibikin kayak cewek. Terus udah gitu dia jadi komedian, dibully juga di TV juga dia bisa bikin orang ngakak ketawa. Gue pernah ketemu sama LL dan gue bilang langsung, lo hebat, lo bisa memutarbalikkan bulian itu menjadi pujian. Sampai akhirnya kan diterima, disayangi sama banyak masyarakat juga. Nah, Jevangga Silalahi ini Mr. Reportase, dia itu adalah manajernya Lucinta Luna. Dulu kalau kalian suka nonton tuh di podcast aku ada Mr. Reportase, dia itu adalah manajernya Lucinta Luna gitu. Ayo dong sama JJ, kapan cerita bagaimana JJ kalau misalnya LL lagi nggak ada kerjaan, create opportunity untuk bisa dapat kerjaan lagi, itu kan tugasnya manajer ya, Bo. Gitu. Nah, ini Lucy nih. Mana dia? Nggak ada Lucinta Luna, adanya Lucy Wiryono ya. Embur. Ada manajer nggak sih Anda? Apa? Ada manajer nggak sih Anda? Nggak punya. Sendiri ya, Bu? Sendiri aja. Jadi lo kalau misalnya nego-nego harga gitu harus saklek ya? Saklek gimana nih maksudnya? Kan ada misalnya kalau lewat manajer, itu kan berarti cuci tangan sebetulnya, bener gak? Tameng gitu ya. Kalau misalnya beda kalau temen ya. Tapi kalau misalnya kayak ada kan klien yang kayak udah tahu harga lo let's say di A gitu, tapi nawarnya tuh sampai turun banget. Kan itu lo harus yang benar-benar bisa
jawab sendiri, nggak bisa tuh harganya harus segini. Kalau ada manajer kan kita bisa ngumpet balik manajer tuh Iya, Syah. iya, iya, iya. Bilang aja ada jadwal, ada apa gitu kan ya. Iya, 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 nggak ada. Jadi emang harus harus gue tapi kan nggak enaknya gitu ya. Jadi orang tuh nangkepnya kayak ih sombong banget sih dia nggak mau turun harga gitu. Padahal sebetulnya contoh misalnya kalau nge-MC buat acara yang spesifik misalnya berhubungan sama MotoGP. Iya Kak. Mereka mau hire gue itu kan pasti berdasarkan expertise gue dong. Iya dong. Harusnya. Jadi mahal banget kalau MC-MC muda harganya nggak segitu deh. Atau nggak MC-MC baru harganya nggak segitu. Ya karena emang jam terbangnya beda dong gitu. Kalau mengutip kata Rifat Sungkar, semua orang bisa beli jam mahal. Tapi nggak semua orang bisa beli jam terbang kakak. Bagus tuh. Gua requote ya Nek. Boleh kan? Itu makanya. Jam mahal semua orang bisa beli, jam terbang nggak semua orang bisa punya kak. Gitu. Hanya ada yang ngomong apa? Semua orang bisa beli jam mahal kakak, tapi nggak semua orang bisa beli jam terbang kakak. Bener kan? Itu dia. Makanya gue bilang, jadi kadang klien itu suka ngebandingin, tapi kan emang bukan bosnya. Biasanya kan yang di bawah-bawahnya tuh yang nyari-nyari kita kan, cari-cari MC. Tapi harganya kalau yang baru-baru nggak segitu gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi gue selalu ngebalikin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau bahas tentang yang technical, yang bener-bener detail, ya aku punya knowledge-nya. Tapi kalau pengen yang budget conscious, ya silakan pakai yang baru nggak apa-apa juga gitu. Rezeki kan beda ya Nek. You know what to offer gitu ya. Gue juga nggak asal sebut harga tanpa tahu kapabilitas kita kan sebetulnya. Dia hilang deh tuh. Selamat pagi Kopi Gula Aren, Kak Putro udah pada pada nanyain katanya ini udah mulai berdebu nih warungnya. Banyak sarang laba-labanya. Kita lagi sapu-sapuin guys. Sama juga mama ya. Bo by the way ya, update sedikit kehidupan kita udah kan seminggu lebih nggak nge-live bareng ya. Ini cuaca begini, lu kena nggak sih kalau gue tuh Chloe sekarang lagi panas nih badan dari tadi malam panas. Karet juga dari minggu lalu itu sampai gua ke Medistra, bawa ke dokter, panas, batuk, terus muntah-muntah. Jadi di rumah gua tuh lagi kayaknya kan pancaroba ya, Bo. Ini kan udah hujan, ini kan udah gloomy rainy season ya Jakarta ya. Jadi teman-teman mama-mama, hati-hati anak-anak, terutama kalau udah sekolah, satu batuk kan anak-anak kadang-kadang main, udah pulang batuk tuh semuanya. Anak-anak udah libur belum sih? Udah dong. Anak-anak udah libur. Udah kan? Tapi lagi sakit sekarang. Bluetoothmu tuh hidup gak sih, Ma? Bluetooth aku enggak. Tintus kenapa? Feedback ya? Enggak, agak desis. Mama ada earphone nggak? Adin. Coba ya. I cari dulu earphone-nya. Kita ngobrol dulu. Jadi mama hati-hati kenapa tuh Jenong bilang anak aku betul batuknya tuh batuk yang awet. Karet juga udah 1 minggu itu batuknya ya, itu udah antibiotik loh guys. Balik lagi. Terus kata dokternya apa virus aja emang? Iya, anak-anak kan gitu ya, Bo. Dari lingkungan terus tangan ya. Gua ngelihat banyak sekali yang suka kalau kamar mandi malah cuci tangan. Aduh iya. Itu iya, Bang. Kayaknya many Indonesian not really part of the culture. Kalau benar nggak sih? Ini gue coba nanya dulu ya. Gue nggak mau seuzon ya. Tapi I've been seeing many Indonesian, termasuk kan gini, bukan membanding-bandingkan, tapi kalau gue nggak tahu ya. In case my husband itu kamar mandi dari kecil tuh pokoknya dia dibilangin wash your hands with soap, gitu kan. Nah, tapi laki gue tuh sering bilang, tapi teman-teman terkoreksi ya, ini diskusi ya. Sering bilang mah kalau ke kamar mandi cowok itu pas keluar banyak banget cowok yang abis pipis nggak cuci tangan, Bo, atau pakai air dong kiprak. Tapi cewek juga banyak loh. Iya, perempuan juga banyak. Ternyata perempuan juga banyak. Bener. Kenapa ya? Nah, gue sampai kayak gini. Misalnya kalau keluar kamar mandi nih, teman-teman diskusi ya, bukannya kita menjelekkan orang Indonesia, enggak, justru ini diskusi, open discussion. Keluar dari kamar mandi, terus ya gitu kan, kita lagi cuci tangan nih, lah, kok dia langsung keluar? Lah, dia kan habis megang bawahnya, megang segala macam, kok dia langsung keluar? Enggak cuci tangan, Bu, atau cuma kayak air tangtong. What do you think? Itu benar terjadi karena aku juga sering ngeliat itu, dan itu pun gue juga sama tuh kayak lo, kalau lagi di kamar mandi ngeliat kan sama perempuan ya gitu.
kok dia nggak cuci tangan ya gitu. Kadang cuman pakai air doang atau kadang cuman sebelah aja. Padahal sebetulnya cara cuci tangan itu kan juga ada caranya ya. Di kuku, terus kayak gitu di sela-sela ini segala macam gitu. Banyak loh yang enggak. Kenapa ya? Taruh deh, mungkin kita kalau zaman COVID kan harus ada sela-selanya. Mungkin kita nggak bisa sedetil itu lagi. Tapi yang palingnya pakai sabun udah pakai air gitu deh. Iya, kenapa gitu ya? Tapi kayaknya memang nggak kebiasaan. Jadi gue ingat waktu zaman-zaman COVID itu, jadi salah satu mbak gue di rumah, kan waktu itu kunci kita bisa survive di era COVID adalah rajin mencuci tangan. Katanya kan gitu ya. Nah, jadi sebelum era-era COVID tuh kita harus cuci tangan apa segala macam pakai sanitizer. Gue tuh emang udah begitu. Gue bilang tuh ke mbak-mbak di rumah pokoknya kalau abis datang dari mana-mana, misalnya abis belanja segala macam cuci tangan. Abis terima paket cuci tangan. Pokoknya gue cuci tangan mulu sampai si salah satu mbak gue tuh bilang ya Allah ibu cuci tangan mulu ya kerjaannya gitu kan. Tapi begitu ada himbauan untuk cuci tangan dia baru berarti ibu tuh bener ngajarinnya ya. Ya emang bener kali. Ya kan, Bo? Terima paket dari online shopping kita aja tuh harus cuci tangan. Apalagi kamar mandi. Iya. Tapi lucunya tuh kalau kayak misalnya di tim gue gitu ya, gue bilang, cuci tangan. Udah kak, udah cuci tangan. Ntar cuci tangan mulu lama-lama sidik jari gue hilang. Ya habis gimana dong ya. Tapi benar-benar kenapa ya teman-teman coba yang nonton, aku penasaran juga. Kita penasaran sebetulnya kalian cuci tangan atau enggak setelah selesai dari kamar mandi. Ya. Yes, betul. Kenapa ya? Anyway, kemarin tuh gue highlight lo ya, coba cerita ya. Gue one of my highlight kan gue nggak datang lu datang nggak sih ke TikTok Award? Nggak bisa, aku nggak bisa juga. Lu juga nggak bisa, kamu Nggak ngapain? bisa. Aku tuh kemarin ada biasalah acara-acara sekolah gitu kan, karena kan udah mau akhir tahun. Jadi kemarin itu teman-teman acara mama-mama banyak banget ya. Sekolah udah mau libur, kegiatan belajar mengajarnya udah nggak ada, tapi partinya banyak. Bener. Itulah. Jadi kan seru banget ya si TikTok Award itu. Gue juga bilang terima kasih udah ngundang. Mohon maaf aku nggak bisa hadir. Tadi gue udah bilang karena kalau ada kegiatan sama ada cuan, walaupun kegiatannya banyak content creator, of course I'm gonna enjoy content creator. Tapi kalau ada cuan, for sure I'll go with cuan. Saya udah bilang. Jadi gue tuh kemarin nge-MC ke Balikpapan. Ini gue udah share di TikTok juga dan ternyata it went cukup oke nih animonya. Ya walaupun ada pro and cons apalah ini segala macam. Pesta resepsi wedding reception dari anaknya wali kota Balikpapan. Terlepas dari acaranya keren sekali gitu ya, yang ngisi juga seru-seru, ada Ibu Titi DJ, ada gue sama si Robi Purba, ada Dewa 19 malamnya, ada Rizky Febian, ada Dipa Barus Kak, ada pesta rakyat, itu seru kan? Seru amat. Terus yang gue highlight mah terlepas dari aku ingin ya gitu, misalnya kadang-kadang kalau nge-MC-in yang orang berada gitu ya, itu dalam hati kayak anjir gitu, gue pengen dulu tuh kayak gini, apalagi ada gitu-gitu ya. Anyway, tapi menurut gue ini salah satu couple yang paling serasi mah. lo bilang kayak Barbie sama Ken ya? Iya mah, ternyata gue cek-cek di TikTok, emang si cewek ini sering bikin netizen tuh manggil dia tuh adalah Barbie dalam kehidupan nyata. Dan lucunya kadang-kadang kalau ceweknya Barbie, lakinya belum tuh Ken dong. Kadang-kadang. Agak lakinya juga ganteng. Terus lucu banget mah, mereka tuh they're very so cute. Jadi si Cindaranya kan pakai gaun gede banget gitu. Lihat gue. Terus Warga Balikpapan itu nonstop yang mau kasih selamat ke atas panggung. Dia sampai kayak mungkin udah mau pingsan ya, Bo, capek banget, roknya gede banget. Duduk, Bo, dia the whole time. Duh, aku udah gak kuat duduk. Udah. Terus cowoknya, lakinya itu lucu sekali. Si Abdunya lucu banget. namanya siapa suaminya? Abdu. Terus Nggak berhenti. Jadi si istrinya tuh diciumin pipinya. Terus yang lain pada berdiri, dia duduk berdua jadi nemenin. Jadi yang lain pada berdiri, mereka duduk berdua nemenin bininya. Gue nggak kayak sweet, gemes ya. kalau udah ngeliat kayak gitu kan, rasa ingin dikeluarkan gitu ya, kebijakan kita ya di saat kita sekarang sudah berapa tahun? Anda menikah? 14 tahun.
Ya kan? Kayak pengen kita tunggu 6 bulan lagi. Gemes banget. Lucu. Iya, Tapi lucu. iya. Jadi inget ya kalau misalnya lo nge-MC kawinan orang gitu kan, terus dari itu ngelihat mereka tuh masih penuh cinta segala macam gitu ya. Tapi itu juga kadang-kadang kan kita suka gitu ya, dalam hati nih buat kita yang menikahnya udah lama, itu pasti belum aja. Pasti suka kayak gitu ya. Ada yang sinis gitu. Benar, pasti. Tapi mau lo keluarin mau enggak, itu tuh pasti lewat di kepala kita kan. Cuman gue tuh belajar juga sekarang. Jadi di saat orang, bukan cuma orang menikah ya, kayak misalnya ada anak baru lulusan gitu kan. Terus udah gitu, aduh ya ampun susah banget ya ternyata SMP itu gini. Nah kalau kita kan udah ngelewatin ya dong. Iya. Janganlah kita mengecilkan mereka dengan belum tahu aja. Lihat aja ntar. Ya, biarin aja. Emang tahapnya mereka masih sampai situ. Jadi biarin aja menikmati kesenangan mereka saat itu. Jadi jangan dihancurkan dengan komentar kita yang mungkin udah duluan ngalamin atau mungkin kita punya pengalaman yang lebih banyak daripada mereka, ya kan? Jadi aku berusaha untuk tahan diri. Justru ya, Bo, ngelihat kalau lagi nge-MC nikahan ya, Mah. Aku tuh di hati tuh gini. By the way, it's a question ya, it's a question. Ada gak sih MC nikahan yang divorce? It's a question ya. Coba aku suka. Oke, gue nge-MC yang sering tuh sama kemarin sama Robi belum nikah. Edric menikah. Ferdi Hasan, Kak Ferdi happily married dia mah. Ferdi masih menikah. Ini it's just a question that pop up in my mind ya guys. Becky menikah. Ada nggak ya? Kemal Mokhtar menikah. MC wedding ya, MC wedding yang ternyata divorce gitu. Ada nggak ya guys? Coba kalau kalian sering lihat konten-konten. Iya benar juga. Iya, coba deh teman-teman ingetin ya. Karena kalau gue pas lagi nge-MC-in wedding ya, itu selalu di otak gue tuh gini, hebat ya. Rebecca Tumeo nikah, nggak divorce. Nggak bener, dia malah udah lebih lama nikah dibandingin kita. Lagi second honeymoon, second honeymoon lagi tuh, lagi di Jepang dia. Benar, coba teman-teman ingetin ya, adakah, ini it's just a question, adakah MC wedding yang ternyata divorce? Pertanyaan bagus ya. Kayaknya nggak ada deh, Nek. Iya ya. Dado Parus nggak nikah, belum nikah. Belum. Dado Parus belum. Iya, siapa ya? Sofi Navita menikah. Melanie Putri, tapi Melanie Putri nggak terlalu sering MC wedding sayang. Dia kan karena MC wedding itu sebenarnya nggak banyak. Betul. Ya. Betul. Iya. Biasanya muternya itu lagi kan. Iya, kayak spesialisasinya gitu kan. Iya. Patricia Go menikah. Kat kan biasanya suka sama Edric kan, berduaan di Surabaya. Sarah Sechan jarang deh, karena Sarah Sechan juga kan di Singapura, ya kan. Ivi Batuta menikah, dia juga sering buat wedding. Ivi Batuta sering. Iya, betul. Anyway, pokoknya kalau gue tuh di otak gue pada saat mereka tuh tapi ini nggak ada urusan maksudnya kalaupun ada yang udah divorce terus nge-MC wedding, Indra Bekti kan balik lagi. Balik lagi kan. Iya, balik lagi. Nah, Bekti juga suka MC wedding. Nggak ada urusannya, cuma it just pop in my mind. Ada nggak ya orang yang MC, dan Lucy juga jadi kepikiran gitu loh guys. Tapi nggak ada benar, nggak ada salah ya. Iya. Nggak apa-apa juga kalau misalnya ada. Bener, nggak apa-apa juga. Anyway, tapi di otak gue ya mah, kalau gue lagi MC wedding terus gue melihat ada 2 orang kan biasanya masih bahasanya genuk-genuk gitu ya, masih terus mereka ngerasa bahwa wow, it's finally we got married, finally it's official. Walaupun sure di otak kita gini, ada pasti pikiran, lo belum tahu, it's not gonna be that easy, it's gonna be ups and down, for sure ya, mau nikah nggak nikah, tetap pasti ups and down, namanya juga hidup ya say gitu. Namun ini gue inget dari buku yang kemarin gue baca, yang lo kasih ke gue, What I See ya? Oh, yang Thich Nhat Hanh, ya itulah, itu kan? Iya. Kenapa emang? Buku itu cerita. Gue lupa buku Lucy kasih gue buku kecil tipis, jadi enak kalau misalnya gue terbang nggak tebal, jadi gue bisa taruh nggak ngeberatin di tas. Jadi buku itu cerita gini, Tika Panggabean belum menikah sayang, jadi nggak divorce. Kita tuh sering ngomel kan sama anak kita,
Kasih tahu lu tuh jangan makan gula, coklat, ntar lu jerawatan apalah segala macam. Atau lu ngasih tahu kamu tuh harus belajar, harus pinter, kalau nggak ntar di masa tua lu susah kalau nggak punya educational background. Atau kita juga kayak tadi ngerasa udah punya more experience dibandingin orang-orang yang lagi menikah, baru menikah, newly married ini ya. Kita ngerasa lo belum tahu aja pernikahan tuh kayak apa, terjalnya, capeknya, nangis-nangisnya, begini segala macam kan. Tapi di buku itu dibilang adalah ibaratnya kayak setiap orang tuh kan punya garden, punya taman di rumahnya. Itu analoginya. Lo tuh bisa kasih tahu sama anak lo, sama orang yang lebih baru menurut buku itu ya, bagaimana caranya untuk bisa bikin si bunganya itu tetap bisa blooming, tetap bisa cantik sebagai gardennya. Lu harus kasih pupuk apa, lu harus kasih airnya gimana, matahari gimana. But at the end of the day, mereka harus watering their own garden. And there will be times, dia bilang, itu mereka akan kesel, will find disappointment, karena bunga-bunga itu akan mati yang dia tadi yang mungkin, gue males nih ngedengerin mama, atau gue males dengerin temen gue ngasih nasihat, hancur tuh bunga mah. Well, they have to experience their own garden. Terus gue anjir, bener nih, terutama ke anak-anak tuh mah. Iya banget, gue aja lupa ada bagian itu ya di buku itu ya. Buku itu emang bagus banget tahu. Bagus. Oh, iya kan, benar-benar. Tapi iya, jadi ini tuh nyambung ya sama kemarin. Kemarin tuh kita sempat di minggu lalu tuh pokoknya gue intinya adalah gue ke sekolah mulu ya, Bo, gitu. Workshop ini itu. Terus ada satu anak-anak kita kan sebenarnya udah masuk ke gerbang remaja, ya kan? Iya lagi. Nah, terus udah gitu bagus banget, Bo. Jadi di sekolah anak gue itu ada yang namanya social and emotional thinking. Kelas social and emotional thinking, ya Allah, Bo. Mana ada kita. Terus udah gitu, jadi dia tuh bilang, di usia-usia kayak kita sekarang nih, anak-anak kita, mereka itu kan akan mulai punya konflik. Mereka akan mencari waktu untuk bisa sendiri, tanpa bantuan kalian sebagai orang tuanya. Semua yang orang tua yang datang, semua matanya langsung nanar. Aduh, sedih banget nih, apalagi yang anak pertamanya tuh kayak lo gitu kan. Kalau ini anak pertama yang baru masuk ke era remaja sekarang, pasti udah, aduh nanti nih dia bisa nempel sama gue, apa-apa nanya sama gue. Sekarang they will push you away. Pasti begitu. Jadi bukan karena anaknya, mereka bilang apa sih, gurunya bilang they're not evil, itu tapi memang bagian tumbuh kembang mereka. Jadi memang terima-terima aja. Terus ya, dia bilang masalah konflik segala macam biarin aja mereka nyelesain sendiri. Jadi ini akan banyak sekali konflik, baik sama orang tua, baik sama temennya juga. Tapi ada satu poin ya yang gue suka banget. Si guru ini bilang gini, cara kita di sini menyelesaikan konflik, there will be no forced handshake. Jadi kalau misalnya mereka berantem, nggak akan nih kita suruh mereka, ayo temenan, nggak boleh berantem di sini, semua harus baikan. Dia bilang gini, kita harus belajar gimana caranya. Lu boleh, you don't have to be friends anymore, but you have to respect each other always. Wah, ya Bo, itu tuh bener banget loh. Karena anak-anak ini akan ngalamin konflik sendiri. Ya sama kayak yang tadi lo bilang. Orang berumah tangga itu pas awal sayang-sayangan apa segala macam, kita yang udah duluan kita pasti kayak pengen ngasih tahu, Bo, udahlah nanti juga bakalan basi, kayak pengen gitu kan. Tapi biarin aja dan biarin aja kayak anak-anak kita mau nanti punya konflik sama temennya, kayak mau punya pacar kayak gitu, biarin aja ya kan. Ini kan kita ntar lagi nih, Bo, mereka akan punya pacar, bener. Dan biasanya akan ada kayak kemarin gue ngobrol sama Mbak Ina Thomas deh gitu ya, dari podcast gue itu kan juga dia melewati tuh anak-anaknya dari mulai ABG, ada momen-momen mungkin di anak kita mulai pacaran, belum tentu kita selalu setuju sama pasangannya, sampai akhirnya mungkin dia bisa moving on, dapat pasangan yang kita mulai setuju gitu ya. Itu kan hal-hal yang ibaratnya natural akan terjadi. Tapi as much as emak-emak nih
pengen prepare untuk masa itu pada saat datang, nggak bisa. Itu emang harus learning by doing gitu. Pada saat terjadi lo harus belajar. Itu kayak chapter baru yang emang it's gonna be unfold, akan di unboxing sama Tuhan pada saat lo emang ngejalaninnya. When the time is come, emang you gonna experiencing and then you gonna learn from it gitu kan. Karena sekarang lu baca buku ya, lo bisa prepare sih kalau suatu ntar anak lu punya pacar, tapi it's gonna feel different sih pasti gitu. Lu akan manual book lu tuh akan berjalan sendiri. Oh gini ya, oh lo nggak boleh terlalu keras, oh lo harus tarik ulur dikit. Kalau kita terlalu keras ditakutnya akan cabut sama cowoknya gitu kan. Tapi tadi yang gue kepikiran berarti beda ya mah, parenting dulu sama parenting sekarang berubah nih. Oh ya Allah, beda. Tadi what you just said, no more, what's that? Forced handshake. Jadi tidak dipaksa lu untuk berdamai. Dulu kan waktu angkatan kita, it's a must mah. Bener gak? Salaman, peluk, cium, maaf-maafan, ayo. Kalau kita berantem nih sama teman kita gitu ya, main gebuk-gebukan lah, main apa, itu kan mak kita selalu bilang, salam, kalau nggak salam nggak boleh main lagi. Jadi they force you untuk salaman, untuk forgive each other. Tapi sekarang ternyata beda ya. Beda, sebetulnya tergantung lingkungannya. Sekarang tuh masih ada juga yang kayak gitu, ya kan? Misalnya lo berkonflik sama siapa, udah dong, ayo maaf-maafan. Udah, pokoknya sekarang semua harus baik-baik aja seperti tidak ada apa-apa. Ada yang masih kayak gitu, tapi ternyata kalau ini tuh approach-nya emang beda gitu ya. Approach-nya adalah, ya kita kan nggak akan mungkin cocok sama semua orang ya. Ya dong. Which is ada benernya sih. Iya, sangat bener gitu. Maksudnya siapapun lo berinteraksi sama siapapun lo tuh pasti ada konflik ya. Mau lo deket banget itu pasti lo ada konflik, nggak mungkin enggak. Nah tapi gimana caranya di saat keadaan lagi nggak enak, itu justru anak-anak ini diajarin untuk bisa ya udah, tapi lo harus tetap respect lo. Meskipun ya kan kayak kemarin deh, kemarin tuh ada yang nanya kan sama gue, gara-gara gue tuh bikin kontennya Holy Cow kan. Terus udah gitu which very interesting. Gue cerita tentang dulu tuh Holy Cow dibangun dari warung, apalah segala macam kayak gini-gini. Terus ada yang nanya, ada yang nge-DM di Instagram, Mbak, jadi yang ori yang mana sih? Kan ada 2 nih, gitu kan. Terus itu jadi yang paling enak yang mana? Terus dari gitu gue izin sama dia, boleh nggak aku screen capture? Karena banyak yang nanya juga gitu. Nah di situ gue bilang intinya adalah dua-duanya ori. Gitu, karena emang teman-teman juga pasti tahu gitu kan, emang ada 2 versi Holy Cow. Karena apa? Karena memang ada kita dulu berpartner, kemudian kita pecah kongsi. Ya kan, karena kita tidak sejalan lagi. Nah tapi kalau ditanya mana yang ori, gue tuh juga nggak mau tuh gue sama Afid bilang kita yang ori lagi, kita yang paling enak gitu. Satu, makanan itu kan selera ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang makanan mereka lebih enak, ya nggak apa-apa juga. Bukan berarti punya gue juga nggak enak, karena again itu adalah sangat personal, pilihan orang masing-masing. Dan lagi-lagi meskipun kita tidak sejalan, tapi kan harus tetap respect. Dan gue harus tetap mengakui dia sebagai mantan partner gue. Mau gak mau dong, Bo, kan dia juga punya kontribusi sama bisnis kita dulu. Bener, ya kan? bener banget. Jadi nggak apa-apa, lu nggak temenan lagi misalnya, atau lu nggak bisa berteman dengan baik seperti dulu, iya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita masih tetap respect each other, dan salah satunya itu adalah dengan ya respect bisnisnya dia. Kalau ada orang jawab juga kita jawab dengan respect gitu. Dia tahu atau nggak masalah gitu. Yang penting kita punya integrity untuk melakukan itu kan. Bener, jadi emang anak-anak tuh harus dari dini, bukan berarti nggak boleh dipaksa untuk saling maaf-maafan. For sure tadi kan Lucy bilang ada yang masih ngejalanin ya parenting untuk ayo maaf-maafan, which is nggak apa-apa kalau emang it works for your kids, nggak apa-apa. Namun kita juga harus mulai ajarin anak-anak nih bahwa kalaupun mereka bergesekan sama seperti kita, because they're also human, right? Sama seperti kita kan juga nggak bisa cocok sama semua orang, bener nggak? Tapi bukan berarti kita juga sebel sama mereka yang nggak cocok sama kita. Mungkin manusia kan bawa energi, kita pernah bahas ya Ma. Ya mungkin secara energi kita nggak vibing aja kalau kata anak-anak sekarang gitu. Atau mungkin secara musim kehidupan emang lagi beda aja ways kehidupannya gitu. Tapi for sure yang harus diajarin ke anak-anak adalah even pada saat lo tuh ngerasa nggak cocok sama si A atau si B, tetap nggak berarti lo harus saling ngejatohin. You need to respect each other. Ini including juga perbedaan agama ya yang sering banget terjadi. Meaning bahwa you and me, we are different. You're Muslim, I'm Christian. Tapi doesn't mean because we're different, we cannot love each other, we cannot respect each other gitu. Tapi knowing that we are different, emang kita tuh beda gitu loh.
Ya dong. Jangan sedih, kita kemarin MC di acara Natal, kakak. Bener lu. Kok bisa? Iya dong. Iya, namanya juga acara, ya kan? MC kita di acara Natal. Kita pakai topi Sinterklas. Tuh. Dapat gue juga hampers Natal banyak banget nih. Gue sampai berasa Natalan lagi kita. Iya. Tapi kan ya festivity aja gitu ya, namanya juga orang, masa ada orang ngirimin ke gue gitu kan, dapat kue, dapat bunga, dapat apa gitu, Merry Christmas, masa gue bilang sorry aku nggak merayakan Natal, kan dia udah niatin ya, terima kasih banyak, jadi gue balas, gue kirim lagi, ya kan seru aja. Tapi it's just a question. Kalau ada juga nggak sih mah yang nggak boleh pakai apa namanya kayak topi Sinterklas yang lucu-lucu buat foto? Ada Tergantung lah, tergantung orangnya. Kalau aku kan, ya kan aku alumni. S1-nya dulu Katolik ya kan? S1 dulu Katolik kan, masternya nih sekarang. Tapi ya udahlah ya gitu. Yang penting sekarang ya let's do us aja nggak sih, Papa? Iya, bener. Just focus with yourself. Ibaratnya, yalah kita mau gituin orang, diri kita juga masih belangsak, say. Diri kita juga masih banyak gompal-gompalnya juga. Itu yang deh. agak lucu ya, zaman dulu beda agama itu justru seru banget di masa anak-anak. Iya, karena zaman dulu tuh belum ada medsos kayak sekarang, bener gak? Sama kayak urusan agama, kata Putro, gak usah sering menjelekan, kalau bisa makan bakmi bareng ya nggak? Iya dong, kayak kita makan bakmi bersama. Asal bakminya jangan ada campuran yang aneh-aneh. Halal dong, yang halal. Kopi gula aren. Emang Natal tahun ini bakal muncul nggak ya topik panas di medsos? Oh itu yang boleh atau enggak ngucapin selamat Natal? Iya. Itu bukan sih? Itu biasa tiap tahun tuh ada aja, ya? Oh ya. Bener. Nah, Alah, itu mah nggak usah dipikirin lah, kalau lu mau nyelamatin, kalau enggak ya nggak apa-apa. betul, bener banget. Maksudnya it's not really that important for us juga yang celebrate Christmas. Bahkan gini, kan maksudnya orang beda-beda ya. Mungkin ada yang teman-teman Muslim gue yang ada yang mengucapkan, ada juga yang selamat ya, gitu doang tuh mah. Nah, for me nggak apa-apa lah. Nggak Gitu. apa-apa. Nggak akan mengurangi esensi dari Natalnya juga. Terus tidak akan mengurangi dia sebagai teman gue juga. I still love her or love him the same way gitu. Cuma kan orang dalam spiritual journey-nya kan udah berbeda-beda, cuy. Ya dong. Tapi ya, tadi gue mau nanya apa sih? Oh, bentar. Enggak, tadi lagi baca komen soalnya si Tika bilang sejauh ini masih aman karena PPN 12% udah diketok palunya, Kak. Udah gitu kamu tahu nggak? Kamu kan anaknya sekolahnya juga sekolah standar internasional ya. Naik juga. Iya, kenapa mah? Kena juga 12% pajak naik. Padahal uang sekolah dengan pelan, artinya uang sekolah tuh tiap tahun udah naik ya teman-teman, gara-gara inflasi ini ditambahin sekarang kena pajak juga 12%. Daging wagyu dagangan saya juga kena 12%. Jadi adalah barang-barang yang konsumsi yang dibilang premium itu masuk ke dalam bahan yang kena pajak 12% PPN. Makanya nggak ribut Tika. Makanya nggak ribut soal urusan ngucapin selamat Natal atau nggak, pusing ngadepin tahun depan nih. iya, yang penting intinya mah cari duit yang halal aja, gimana caranya ya nggak sih Mbak? Ya ampun, naik By the way, bener deh. lu ini nggak sih jalan-jalan akhir tahun nggak sih? Enggak dong. Lu juga berpikir kayak apa gue nggak jalan-jalan akhir tahun ya? Enggak deh gue. Kan gue Kenapa? Lu bukan tadinya mau pergi? Iya, gue tadinya mau ke Perth. Kan kita kemarin pas liburan jangka panjang kan, liburan panjang sekolah kan, lu kan sih Bo, Sydney ya? Yang Juni-Juli, iya. Ke Sydney. Iya, Sydney, gue ke Melbourne, ya kan. Terus habis itu lu pergi lagi kan? Perth yang kemarin Oktober. Bo, Apa? gue belum pernah ke Perth nih. Cuma gue kemarin berpikirnya cuma ini aja deh, deket nih daripada ke Melbourne lagi bawa anak-anak gitu. Apa yang seru sih kalau Perth, Bo? Banyak. Sebenarnya gini, bukan banyak kegiatan kayak Sydney ya. Kalau Sydney kan banyak, lo bisa ke macam-macam lah. Meskipun sebetulnya sebanyak-banyaknya Sydney ya Australia aja lah gitu ya. Jadi lo banyak berhubungan dengan alam sebetulnya kalau di Australia kan. Nah tapi kalau di Perth, kalau lo suka tuh lo nyetir ke Margaret River. Jadi Margaret River itu adalah biasanya mereka tuh ada winery, terus udah gitu kayaknya ada cheese juga, kayak gitu-gitu, ya kan? Perth tuh seru, terus udah gitu, itu 3 jam tuh dari Perth, jadi luar kota. Nah, tapi sebetulnya Perth itu banyak banget pantai. Iya, gue musim panas, gue pengen ke pantainya sih bawa anak-anak, terus storage kan supaya
supaya apa sehat tuh asmanya segala macam gitu. Pantainya bagus, Kotel Slow Beach itu bagus. Jadi sepanjang coastal tuh Perth tuh banyak banget pantai. Jadi lu explore aja semua tuh sampai ujung. Enak deh, Iya, iya. enak. Dan apa namanya nggak usah di pusat kota, karena CBD-nya juga nggak rame, sepi. Jadi mendingan lo di daerah-daerah pantai situ Airbnb-an, seru deh. Udah tiap hari aja main itu. Banyak, nanti aku kasih tahu kamu ya. Boleh. Oh, Banyak, harus CDB ya? Kan biasa kalau Melbourne kan nyari dekat CDB apa gitu, dekat pusat. Gue enggak sih. Enggak. Lo Tapi nggak di mana? kemarin kebetulan kita nyobain di CBD. Kenapa? Service apartment atau Airbnb home? Hotel aja kemarin. Hotel ya. Tapi kalau hotel kan nggak bisa masak ya, Mah? Airbnb aja, Airbnb. Kemarin gue udah nemu tuh ada beberapa, cuman karena kemarin untuk pertama kalinya kita mau explore Perth kan, karena waktu itu kan cuman gue berdua sama Afid doang nonton Red Hot Chili Peppers. Nah ini baru pertama kalinya sama anak-anak. Waktu itu, aduh jangan Airbnb dulu kali ya, kita di hotel aja dulu deh gitu. Dan emang kita ngambilnya di CBD, tapi gue sebenarnya udah ada list tuh Airbnb yang tempatnya bagus-bagus, yang cakep. Mau gue. Ini kirimin gue ntar. Boleh. Dan kan murah naik pesawatnya juga. Terus teman gue tuh lagi ada yang di sana lagi pulang kampung. Suhunya lagi enak, Mel. Suhunya katanya lagi belum panas. Apa? Kan harusnya murah. Garuda tuh nggak ada yang direct loh, by the way. Nggak ada. Udah nggak ada sekarang. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Garuda yang direct udah nggak ada. Betul. Batik. Jadi pesawat yang available itu kalau apa? Batik. Ya, pesawat yang available tuh Batik sama Citylink. Nah, mau milih Batik Air. Batik tuh sebetulnya kalau normal season Batik itu ke Perth itu cuma 1,2 jutaan, Bo. Lo tahu gue kalau mau berangkat after Christmas berapa jadinya? 7 juta. 7,5. Murah ya? 7,5 juta. Itu rata sana ada apa, Tika? Tapi berapa lama? Mas, siapa yang ngambil? Tintus. Kagak. Enggak. Ada. Tapi masalahnya, Mahal. laki gue itu kagak bisa nyetir lagi. Udah 14 tahun nyetir dia. Dia di sini selalu sama repot gue, makanya kalau keluar negeri gue kayaknya harus nyetir ya bentar lagi. Pusing gue kalau nggak ada. Kalau lo mau tinggalnya di CBD, tapi di sana juga lo mau pakai Grab segala macem bisa kok, pakai Uber. Biasanya gue Grab. Iya. Biasanya gue naik Grab aja. Bisa aja. Tapi lu kenapa nggak libur akhir tahun, kenapa? Hemat. Ya benar. Gue juga kepikiran enggak sih. Gue pengen hemat sih sebenarnya. Bener. Karena kemarin gini, gue nyari-nyari ya sama kayak lo kan, nyari tiket. Kita kemana ya liburan akhir tahun ya? Lama lagi liburnya kan anak-anak kan. Terus udah gitu, tadinya mau ke Jepang. Jepang nggak bisa, kemahalan banget. Terus turun. Kemana ya kalau nggak ke Jepang? Hong Kong. Mahal juga. Terus udah gitu turun lagi, Bali. Pesawatnya sih murah, hotelnya mahal. Gitu. Terus udah gitu, kemarin kita mikir-mikir. Aduh parah, udah gitu lo lihat kan di TikTok nih lagi banyak tuh seliweran. Bali lagi hujan mulu, Bali tidak baik-baik aja, angin kenceng lah apa segala macam. Gue udah pernah juga ke Bali Desember dan itu tidak menyenangkan kalau buat gue. Terus akhirnya ya udah, terus gue mikir-mikir, aduh udah lah ya Nek, kita nanti aja deh gitu. Kita hemat-hemat dulu aja karena iya benar Putro, 2025 it's going to be tough. It's going to be tough. Jadi ya udah uangnya disimpan-simpan aja lah, Bo. Hemat-hemat aja. Iya. Bener, itu juga it cross my mind sebenarnya untuk nggak liburan akhir tahun ya. Gue pikir apa hemat aja, apa nggak usah pergi. Atau juga kan kemarin kita bulan 6 udah habis Juni habis pulang udah pergi. Terus juga dipikir-pikir tiket pesawat tadi gue bilang kan dari 1 komaan, 2 komaan bisa 7,5 juta karena mepet. Gue bookingnya mepet gitu loh, crazy. Dan yang seperti ya mungkin emak-emak dan bapak-bapak para pejuang cuan halal tahu deh gitu ya bagaimana sekarang ya mungkin kalau kerja kantoran nggak tahu sih, gue nggak bisa relate ya, tapi ya buat kayak gue sama Lucy yang Lucy kerjanya entrepreneur terus entertainer juga, oh it's quite tough sih, lo harus create opportunity ya kan. I'm sure juga kalau kerja kantoran sama sih sebetulnya, cuma gue nggak bisa relate karena gue nggak pernah kerja kantoran gitu. Jadi
akan berat ya pastinya. Emang gue juga berusaha untuk bikin PR ke diri sendiri. Apa nih biasa sebagai perempuan yang paling sering bikin gue itu apa bahasanya mah beli hal-hal yang perintilan nggak penting. Kalau kalau gue tuh sebenarnya kalau yang branded itu enggak mah. Jadi kalau gue pengen beli tas branded atau apa, itu gue for sure gue udah tahu gue punya budget dan nggak sering. Tapi gue tuh perintilan-perintilan kayak, kan sekarang skincare, lipstick, lokal, Cina, itu kan banyak banget ya mah. Itu rese sih. Gue tuh Emang. lipstick tuh, padahal gue tuh dikirimin, kan gue kayak kerjasama sama beberapa brand. Kalau live dikirimin banyak banget, tapi tetap aja kecantol tuh mah sama yang mursida murah meriah. Ada ngeliat warnanya, padahal itu lagi, beli lagi. Kesel sih sama diri gue. Perfume juga. Ya, aku melakukan sebuah kan gue lagi tiap hari gue bikin konten affiliate. Iya, tunggu deh, gue nanya. Lu kan bikin affiliate si apa? Gue lihat ada yang Omron. Itu berapa Iya. persen ininya? Tergantung. Jadi kalau misalnya jadi affiliate itu guys, kan ini lanjutan dari diskusi kita bersama Tante Miun ya waktu itu ya. Terus udah gitu kan gue belum belum mulai nih, belum konsisten. Nah, mumpung ini liburan gue nggak kemana-mana, ya udah akhirnya gue bikin aja. Jadi sebetulnya adalah solusi untuk masalah yang lo alami tadi. Gue juga suka perintilan nih, kayak tiba-tiba nih gue lagi liat TikTok Shop, terus udah gitu, kok ini gemes sih? Kayak si mana nih yang gue pakai, kayak si Skintific yang peptide serum ini. Dia tuh emang gue beneran pakai. Terus udah gitu gara-garanya sempat gue lihat, masa iya sih? Karena 14 hari jadi warna bibirnya tuh jadi lebih muda gitu kan, jadi lebih terang, lebih sehat. Gue cobain bener dong. Nah, karena akhirnya bener. Terus makanya ya udah sebagai penebus dosa ya, karena aku sering beli perintilan, gue jualan deh gitu. Karena barangnya tuh semua yang gue tampilin di showcase gue itu adalah barang-barang yang emang gue pakai gara-gara gue beli perintilan sama kayak lu. Akhirnya gue jualin. Tapi berapa supaya persen? Tergantung. Jadi biasanya tuh ada yang satu ini kejual itu bisa dapat 2.000 perak, ada yang 3.000 perak, ada yang 20.000. Nah, kalau lo misalnya kayak Omron, kalau misalnya gue jualan Omron yang laku misalnya 1.000 gitu, gue berhasil jualan 1.000, dapat komisi 10.000 aja, kaliin aja, lumayan kan? Iya. Kucing Om WP, Anda pikir berapa uangnya? Kan kemarin aku ketemu pas lagi di Hard Rock FM, yang acara The Rockin' Live itu. Terus udah gitu, gue udah lama gak ketemu Willy kan. Terus udah gitu, Willy, gila lu jagoan banget. Lo senyap, underground, apa-apa, gila. Mel, followersnya dia banyak banget, kayak banyakan dia daripada lu deh. Iya. Emang kalau kucing tuh binatang tuh dan sangat militan loh. Sangat militan. Nah, Willy tuh gerilya banget. Tahu-tahu pokoknya dia tuh udah bisa dapat uang yang banyak sekali karena jadi afiliator. Kan aku ingin. Kan? Gitu. Jadi ya udah, daripada gue cuma scrolling aja, beli receh-recehan segala macam kayak gini, aku menebus dosa. Aku jualin semua yang udah aku beli. Jadi tuh beneran semua gue pakai. Jadi bukan karena, jadi lo bisa minta free sampel juga sebenarnya. Aku tidak perlu menjadi Melanie Ricardo untuk untuk dikirimin sampel. Jadi misalnya nih gue lihat misalnya apa ya, kayak headphone. Gue pengen beli headphone. Ada toko ini nih, dia nawarin free sampel. Gue ambil. Gratis dikirimin. Rata-rata berapa tuh mah ininya? Cuannya. Apa namanya, komisinya? Nah, jadi Ya, komisinya berapa? komisinya itu dibagi-bagi. Jadi kalau pas lo nanti buka yang konten yang khusus affiliate, nah itu lo cari aja misalnya cuan ekstra atau cuan tanpa batas atau komisi ekstra. Ya udah, itu lo bisa pilih aja di situ. Tergantung masing-masingnya. Karena kayak waktu itu gue pas jualan si Hydria, nah itu gue yang ngeset sendiri. Jadi persentase itu tergantung dari masing-masing brandnya. Iya. Gitu. Yang paling besar sejauh ini yang pernah lo posting, lo affiliate apa? Berapa? Si Omron tuh 20.000 apa kalau nggak salah dapatnya. Nanti kelihatan. Jadi begitu lo mau masukin ke showcase, lo tuh kelihatan earn berapa komisinya gitu. Langsung ditransfer deh. Lumayan kan, Nek? 3-5 harian lah gitu. Guys, lihat tuh guys. Ini bosnya Holikau. Gue lihat Holikau udah banyak banget di mana-mana. Dia masih berusaha mencari cuan halal guys. Dari jadi affiliate. Coba bayangkan. Gimana pernah ini 2025?
Bos Holiko aja udah bikin konten, say. Jualan omron, jualan lipstick, jualan skrip itu. Bayu, rame ya di belakang lu tuh ya. Lagi, Iya, lagi rame. bangun rumah kayaknya. Say. Lagi mau masak dong. Apa-apa? Tapi yang paling laku apa tuh, Ma? Kok kamera aku mati, ya ampun. Jadi ternyata kalau yang paling Paling laku laku apa? Tergantung, karena itu pun juga ada dibagi-bagi kategorinya. Jadi kalau lo lihat sebetulnya ada yang fast selling, ada yang most demanded apalah segala macam itu ada juga gitu. Jadi beda-beda dan itulah TikTok affiliate itu, lo bener-bener nggak tahu barang apa yang bisa menghasilkan cuan buat lo. Jadi misalnya kayak kemarin ada kipas high speed apa segala macem. Itu katanya lagi rame. Terus tapi kan ternyata berapa hari kemudian enggak. Ternyata omron ada omron gue lagi pesen tapi belum datang. Harganya cuma 200.000, tapi bukan omron yang dipasang di sini tapi di pergelangan tangan. Jadi itu bagus banget kalau lo sering bepergian, lo sering kayak lu tuh misalnya lo sering MC apa segala macam kan, keluar kota, terus kekelingan tiba-tiba. Kita kan di atas 40 suka banyak kelingannya ya, Nek. Suka takut kan, kalau aku kelingan dikit langsung tensi. Gitu ceritanya. Gue bisa minta kirimin tuh. Bisa tergantung tokonya. Lihat aja gitu. Ya kan, haruslah kayak gitu, Bo. Ekonomi sulit nih, ya kan? Ingat gak kata Alia yang kita pernah undang di sini? Nggak ada uang receh. Nggak ada yang namanya uang receh. Nggak apa-apa lo jadi affiliate cuman dapat 2.000-3.000 perak. Nggak ada uang receh. Semua itu harus dihargai berapapun uangnya. Tuh, ya kan? Jadi gue sehari posting berapa konten coba? Minimal 4. Berapa? 4 TikTok. Wow. Gue sehari produksi Udahan dulu. 10. Kenapa? Gue mau nyari barang-barang gue. Mau gue jual. Lipstick gue segunung. Emang pakai barang yang lo ada aja, beneran. Gue aja pakai barang yang gue ada. Jadi gue liatlah di pouch gue ini apa ya kemarin yang receh-receh gue beli nggak penting gara-gara gue cuman karena bosan doang scrolling. Nah itu gue jualin. Jadi emang gue udah pakai. Itu kata apa sayang? Itu katanya si Putro tuh dikit-dikit ada notifikasi Lucy Wiryono posted video. Lucy Wiryono orang dia lagi nyari duit affiliate, guys. Kalau kata Miun, kenapa gitu Putro? Karena konten yang kita bikin di TikTok itu tuh ibarat tuyul. Kita nggak tahu yang kerja yang mana. Lu piara aja tuyul sebanyak-banyaknya, biarin aja dia main tuh. Gitu. Ya, bener sama kayak gue jualan parfum kemarin kan juga gitu. Jadi ada konten-konten yang akhirnya masih terus lari saat kita tidur, masih terus jalan, dan itu konten yang ngasihin duit buat kita. Siap. Oke, pelajaran hari ini adalah nggak ada uang receh, yang ada adalah uang. Ya, uang mau receh, mau banyak, mau segentong, Ada anak tuyul. satu bank. Ya. Iya benar. Terus start dengan apa yang ada di sekitar lo dulu. Kayak tadi lo pengen jadi affiliate, dan si Lucy itu bener-bener ngelakuin lo guys. Emang bener. Jadi affiliate itu kayak sebutannya kayak orang piara tuyul, karena konten lo itu akan muter dan yang akan menghasilkan cuan ke lo. Jadi bisa dibilang affiliate itu konten-konten affiliate itu adalah konten-konten yang piara tuyul tapi versi modern. Apa-apa? Oke. Apa Tuan Takur? Kedengeran suara Tuan Takur. Anak gue udah mau muntah, baru bangun. Oh ya ampun, anak-anak gue belum ada yang bangun nih gara-gara liburan. Kan? Iya, Aku udah siap bikin konten Thank you, guys. sekarang. Kamu bikin konten apa hari ini? Oh ada lah, pokoknya kita bongkar aja semua yang pernah gue beli, Bo. Ya itulah segala lipstick. Lipstick gue tuh banyak banget, Mel. Sumpah, mana ya? Nih ya, nih ini. Lipstick gue tuh banyak banget. Seperti yang aku pernah bilang ke kamu kan. Nih, hari ini gue mau bikin konten. Ada ini, ada ini, ada ini. Oh ini yang makeover yang lip glaze. Ini tapi enak banget gitu. Enak banget. Lo nomor berapa makeover? Yang ini yang Vixen. Tapi gue tuh yang agak pink ya? Vixen tuh sebenarnya agak dark gitu. Bobo. Jadi ya, gara-garanya apa coba? Aku tuh lipstick andalan aku adalah mana dia? Oh ada di situ. Jadi YSL. lipstick andalan enggak, ya yang kan YSL harganya 650.000 ya. Terus kemarin aku beli
mau restock nih gitu. Gue udah beli udah 8 kali kali. Terus udah gitu saking warnanya cocok banget sama gue, si warna 216 itu yang kemarin sama Bubek kan. Terus udah gitu kan harganya mahal ya, ekonomi sulit ya Nek. Terus si mbaknya juga bilang, Bu ini lipstiknya udah mau discontinue. Hah? Mati gue. Terus udah gitu gimana nih? Terus akhirnya aku beralih ke si makeover yang ini. Karena finishnya sama, velvet juga. Ini harganya cuma 100.000, jauh ya Nek. Apa dia? Hah? Nomor apa yang makeover itu? Kalau ini poetic shape-nya. Ini gue pakai tiap hari nih, gue pakai ini. Ini tuh ya itu kan gue kemarin kan bikin kontennya gitu. Gue itu kan gelap enggak, putih juga enggak, tapi bukan abu-abu monyet juga warna kulit gue. Jadi emang agak susah. Makanya susah pilih lipstick sebenarnya. Nah, ini yang paling cocok sebetulnya. Si poetic. Gitu. Itu dia yang velvet finish. Velvet finish. Nah, karena gue tuh suka banget sama si YSL yang ini, ini finishnya tuh sama. Yang ini 650.000, yang ini harganya 100.000. Ya udahlah ya. Berhematlah kita, Dari Bu. tahun depan di Talk Award. Woi, tahun depan di Talk Award lo naik ke panggung nih, terima award lo. Kage, nggak usah. Aku mah nggak penting. Yang penting dapat sebulan 200 juta aja. Aku mah nggak perlu TikTok Awardnya. Yang penting duitnya. Nggak perlu terkenal kakak. Yang penting mandi pakai uang ya, Syah. Yang penting aku mandi Fomen Gober aja. Aku nggak penting orang-orang tahu aku atau enggak. Nggak penting. Bener, yang penting duit. Guys, semangat ya hari ini ya guys. Yang pada pengen jadi affiliate, semangat. Karena affiliate itu konten yang ibaratnya tuyul modern. Bisa muter kemana-mana. Lo gak perlu konten yang mana yang bisa menghasilkan cuan banyak buat lo. Besok kita jumpa ya, jam 8 sampai jam 9. Betul, oke. Kita ketemu lagi. Iya. Bye Wina, bye Kopi Gula Aren, bye Putro, bye Tika. Bye Putro. Iya besok live dong. Have a great day semuanya. Bye, Bye. guys. Mwah.